fi khalika fardan adhabu wa qawluhu muntaqilan mustaqqan yaghlibu lakin laisa mustahaqqan wa yakturul jumudu fi sikrin wa fi mukti ta'awuli bila takallufi. Babul hal. Apa definisinya hal? Arrafa al-hal bi'anahu al-wasfu al-fadlatu tuma al-muntasibu lijilalati ala hayatin nahu fardan azhabu fa fardan hal liwujudil quyud al-madhkurah bihi. Yang namanya hal itu didefinisikan bahwa hal itu adalah al-wasfu, al-fadlatu, muntasibu, mufi khalika fardan adhabu. Yang pertama, korinanya hal itu harus sifat, al-wasfu, isim sifat. Tidak boleh isim selain sifat menjadi hal, tidak boleh. Isim sifat itu apa? Isim sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah. Itu semuanya adalah isim sifat. Wasfun. Jadi benar kalau di sini dikatakan dengan al-wasfu sebagai isim sifat, benar. Ya, bukan isim na'at. Sebab kalau na'at itu istilahnya adalah istilah nahwu, kalau sifat itu istilah shorof. Maka bentuk katanya di sini wasfun, ai sifat. Ya. Bi'anal wasfu, kemudian yang kedua al-fadlah. Ada umlah, ada umdah, ada fudlah atau fadlah. Perlu dijelaskan. Yang namanya hal, yang pertama adalah wasfun. Wasfun itu ya sifat, sifatun. Wasfun au sifatun. Isim sifat itu apa aja? Isim sifat itu isim fa'il, ada isim maf'ul, kemudian isim tafdil, kemudian ada sifat musyabbahah, sifat musyabbahah bismil fa'il, atau bisa isim yang belakangnya ada nisbahnya, isim nasab, nasab atau nasbah. Ini sifat semuanya. Jadi yang bisa menjadi hal itu ini. Ya. Ada beberapa masdar, boleh masdar. Jadi misalnya Ja'a Muhammadun minal masjidi saburotan, loh itu tidak boleh.
Karena sabura itu bukan isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il, rokiban boleh, masyian boleh. Nah, yang menjadi catatan nanti ini sifat musyabbahah ini jarang. Sebab nanti kena peraturan di situ, kena peraturan nanti. Ya. Yang banyak itu isim fa'il, isim maf'ul, isim tabdil. Ya. Kalau sifat musyabbahah nanti masih tanda tanya ini. Ya. Musyabbahah isim tanda tanya. Misalnya kalau isim fa'il misalnya hadara al-waladu minal masjidi, bagian dalam keadaan menangis, ini hal. Nah, bagian ini isim fa'il, baka ya pergi bukaan, fawa bakin bagian, isim mangkus. Maka ini memenuhi syarat sebagai hal. Syaratnya yang kedua, pertama harus isim sifat. Yang kedua itu fudlah atau fadlah. Di luar mubtada khobar atau fi'il fa'il. Fi'il fa'il itu dikatakan umdah, pokok, jumlah al-asasiyah, jumlah nuklir, jumlah an-nawa. Harus di luar itu. Ya. Fudlah harus menempati kedudukan fadlah, fudlah atau fadlah. Satu misalnya ya, seperti ini, khadoro al-waladu, khadoro dengan al-walad ini merupakan rukun jumlah yang harus ada, musnad dan musnad ilaih. Ini disebut umdah, fi'il fa'il umdah, mubtada khobar umdah, umdah. Selainnya itu disebut fudlah atau fadlah. Nah, hal itu tidak boleh menempati di umdah, di sini tidak boleh. Harus di fudlah. Kalau dia di umdah itu misalnya zaidun qaimun. Nah, ini tidak bisa jadi hal. Karena qaimun sifat, benar, isim fa'il sifat. Tapi dia ada dalam lingkaran umdah, tidak dalam lingkaran fudlah atau fadlah. Nah, kalau begini, qaimun ini tidak bisa menjadi hal karena dia termasuk daripada umdah. Dia menjadi hal kalau dia berada di posisi fudlah, selain fi'il fa'il atau selain mubtada khobar. Itu namanya fudlah. Itu namanya fudlah. Jadi sifat kemudian menduduki kedudukan fudlah, ya, menduduki kedudukan fudlah atau fadlah. Maka di sini didefinisikan arrafal hal bi annahul wasfu. Yang kedua al-fadlatu. Yang ketiga al-muntasibu. Apa artinya al-muntasibu itu? Mansub. Asalnya nasoba yang sibu bahwa nasibun wadrata mansubun, kemudian biziyadatil alif watta jadi intasoba mutawa'ah. Jadi hal itu harus mansub, tidak boleh marfu, tidak boleh majrur, tapi harus mansub. Posisinya adalah pada fudlah. Kemudian kalimat yang dipakainya harus kalimat sifat wasfun. Yang keempat lidilalati ala hay'ah. Hay'ah itu keadaan. Jadi menunjukkan keadaan. Ya, jadi al-wasfu itu kalau menurut Tamam Hasan ini merupakan salah satu qarinatu lafdhiyah, yaitu termasuk isim sifat. Yang kedua, rutbahnya ada pada fudlah. Ketiga, qorina i'rabnya itu harus mansub fathah. Kemudian keempat,
Qorina maknawiyahnya adalah menunjukkan keadaan. Lidilalati ala hayatin. Hayat itu keadaan. Nah, dari syarat 1, 2, 3, 4 inilah maka dapat dikatakan sebagai hal. Contohnya apa? Naku fardan adhabu. Fardan hal. Jadi boleh adhabu fardan atau fardan adhabu. Karena fardun itu ya isim sifat. Di luar umdah dia fadlah, karena umdahnya adalah adhabu. Fi'il dengan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir. Fardan hal liwujudil quyud al-madhkura fihi, karena adanya qorina yang telah disebutkan di atas. Wa kharaja bi qouli fadla al-wasfu al-waqi' umdatan. Ya. Jadi isim sifat yang tidak dalam posisi fudla itu tidak bisa dikatakan dengan hal. Contohnya misalnya Zaidun qaimun. Qaimun bukan fudla, tapi termasuk umdah, maka qaimun tidak bisa dikatakan sebagai hal. Zaidun qaimun wa kharaja bi qouli fadla atau fudla al-wasfu al-waqi' umdatan. Jadi harus selain umdah. Wa bi qaulihi lidilalati 'alal hay'ah at-tamyiz al-mustaq. Jadi dari segi maknanya hal itu menunjukkan keadaan, bukan menunjukkan tamyiz. Nah, kalau tamyiz itu seperti lillahi daru farisan, kaya ikhal farisan. Tetapi itu tamyiz. Maknanya itu makna tamyiz, bukan makna hal. Nah, qorina inilah yang dikatakan dengan al-qorina al-maknawiyah. Ada al-qorina al-lafziyah, ada al-qorina al-maknawiyah. Karena menunjukkan keadaan. Ini qorina maknawiyah. Seperti fa'il, itu qorina maknawiyahnya adalah sebagai pelaku. Itu qorina maknawiyah. Nah, qorina yang selain maknawiyah, qorina lafziyah, fa'il itu jatuh setelah isim, jatuh setelah fi'il. Kemudian lafadznya fa'il itu harus isim. Kemudian ketiga harus ada dhamanya marfu, itu kalau fa'il. Fa'innahu tamyizun la halun ala sahih. Jadi dalam lafaz lillahi daru farisan di sini tamyiz, bukan hal, karena tidak menunjukkan keadaan. Jadi yang namanya hal itu yang menunjukkan keadaan. Idlam yaksid bihi ad-dilala 'alal hay'ah bal at-ta'ajjub min furusiyati. Jadi lillahi daru farisan itu sebagai tamyiz, makna jumlahnya semuanya ta'ajjub. Lillahi daru farisan bahwa libayani ta'ajjub minhu la libayani hayatihi, tidak menjelaskan bagaimana keadaannya. Kalau hal itu menunjukkan keadaannya. Wa kadzalika ra'aitu rajulan raqiban. Ra'aitu rajulan raqiban. Fa inna raqiban lam yusab lidilalati 'alal hay'ah bal litaksisi ar-rajul. Dalam kalimat ra'aitu rajulan raqiban, raqiban pun juga tidak menunjukkan keadaan, tetapi menunjukkan sifat, itu menjadi na'at. Lam yusak lidilalati 'alal hay'ah, tidak disitir, tidak dikemukakan untuk menunjukkan makna hay'ah atau keadaan. Bal litaksisi ar-rajul, untuk mentaksis ar-rajul. Mentaksis ar-rajul. Kalau dikatakan ra'aitu rajulan saja, rajulan ya apa? Yang bagaimana? Masih umum. Nah, di sini lebih dikhususkan lagi, yaitu seorang laki yang naik, bukan dalam keadaan naik, tidak, tapi yang naik. Nah,
naik mobil, naik sepeda dan sebagainya. Di sini rokiban tidak menunjukkan keadaan tapi menunjukkan sifat. Ini pun juga tidak hal, tapi naat. Dan yang lagi kalau dalam konteks ro'aitu rajulan rokiban, rokiban tidak bisa jadi hal karena sohibul halnya nakiro. Sohibul hal itu harus makrifat, nggak boleh nakiro. Wa qaulul musannif mufhimun fi hal wa makna qaulina bidilala alal haida. Nah, dalam bait disebutkan al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin. Nah, mufhimu fi halin inilah yang menunjukkan keadaan hal. Jadi inilah syaratnya hal. Yang pertama harus isim sifat, yang kedua dalam posisi fudulah, yang ketiga harokatnya harus mansub, keempat qorina maknawiyahnya harus menunjukkan keadaan. Lidilalati alal hayya. Kalau tidak lidilalati alal hayya bukan lagi tamyiz, bukan lagi hal. Tambah lagi syaratnya wa qauluhu muntaqilan mustaqqan yaghribu lakin laisa mustahaqqan. Ditambah lagi korinanya hal itu adalah harus isim mustaq, tidak boleh isim jamid. Isim itu ada dua, ada jamid, ada mustaq. Ada jamid, ada mustaq. Kalau misalnya kabir, itu mustaq dari kaburo, yakburu, kibaron, al-kibar, bahwa kabirun mustaq. Kalau yang tidak mustaq jamid itu kursi. Kursi terambil dari kata-kata apa? Kalau saya kurusu no. Karena kursi itu merupakan kalimat yang jamid. Maktab itu mustaq karena dia terambil dari kata bayak tubuh. Nah, hal itu harus mustaq, tidak boleh isim jamid. Boleh isim jamid nanti dengan persyaratan tertentu. Harus mustaq. Dalam hal ini yang katakan mustaq itu ya isim sifat mustaq. Ya, wasfun itu mustaq. Nah, di sini tidak cukup hanya mustaq saja. Mustaq yang ribu itu kebanyakan berarti. Kebanyakan mustaq. Nanti boleh jamid tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, tambahan lagi di sini harus muntakilan. Al-aktar fil khal antakuna muntakilatan mustaqqatan. Wa qawluhu muntakilan mustaqqan yaghlibu lakin laisa mustahaqqan. Apa ada hal yang bukan muntakilan? Nah, di sini disebutkan makna al-intiqal alla takunu mulazimatan lil muttasif biha. Seperti ja'a zaidun raqiban. Lain loh tadi ra'aitu rajulan raqiban. Itu tidak bisa jadi hal tadi. Kalau ini bisa jadi hal. Ja'a rajulun raqiban, karena raqiban ini menunjukkan keadaan Zaid yang makrifat. Kalau tadi kan rajulan raqiban itu kan nakiro. Lah raqiban itu menunjukkan gerak. Menunjukkan gerak muntakilah. Menunjukkan gerak. Raqiban itu menunjukkan gerak. Mulai dari nuntun sepeda, kemudian ditumpahi, lalu diolahi, itu menunjukkan gerak, itu boleh. Dan itu syaratnya hal, harus muntakilah, menunjukkan gerak, menunjukkan kejadian. Sebab nanti ada yang hanya menunjukkan sifat laziman saja, seperti da'autullaha sami'an, saya berdoa kepada Allah yang dalam keadaan maha pendengar. Sami'an itu tidak sama sekali menunjukkan gerak, tapi menunjukkan sifat Allah yang maha mendengar. Tidak menunjukkan gerak sama sekali. Sami'an. Kalau sami'an boleh. Sami'in.
Ini karena sami itu isim sifat musabbah. Makanya tadi isim sifat musabbahnya saya beri tanda tanya di belakangnya situ. Tapi nanti ada yang hal itu dari yang tidak muntakilan, tapi yang seperti sami'an seperti ini, yang tidak ghairu muntakil, itu merupakan wasfan laziman, sifat yang yang menempel sami. Da'autullaha sami'an. Sami'an itu isim sifat, tapi ghairu muntakil, tidak menunjukkan dinamis atau tidak menunjukkan gerak. Contohnya lagi, khalaqallahu zarafata yadayha atwala min rijlaiha. Allah menciptakan jerapah, kedua tangannya itu dalam keadaan lebih panjang dari kakinya. Tangannya itu lebih panjang. Nah, di sini atwal juga tidak menunjukkan muntakil, tidak menunjukkan gerak. Hanya lebih panjang. Panjang itu hanya sifat lazimah saja. Wasfun lazimun, yang menempel pada sesuatu, tidak sama sekali menunjukkan gerak. Nah, syaratnya hal itu harus muntakilah. Katanya kata sifat, tapi tidak semua sifat. Kata-kata sifat yang muntakilah saja, yang menunjukkan gerak. Seperti kabir, itu tidak bisa jadi hal. Karena apa? Dia hanyalah kata sifat saja yang tapi tidak ghairu muntakilah. Azim juga begitu. Tawil juga begitu. Faja'at bihi sabtul idhami ka'annama imamatuhu bainar rijali liwa'u. Fasami'an wa atwal wa sabta akwal wa ya awsaful lazimah. Nah, tadi dikatakan bahwa sifat itu hal itu adalah isim sifat, tapi isim sifatnya yang muntakilan. Tapi boleh ya, dalam syair-syair ini yang bukan sifat yang muntakilan, bahkan wasfun lazimun, ya seperti itu tadi, da'utullah sami'an, itu termasuk ya jadi hal tapi ghairu muntakilah. Atwala min rijlaiha, itu kata sifat tapi ghairu muntakilah. Sabtul idham itu juga sabat, ya, itu juga bukan sifat yang muntakilah, ya, tapi boleh. Tapi asalnya harus sifat yang muntakilah. Faja'at bihi sabtul idhami, ya, faja'at, datang dia, seorang perempuan, sabtul idhami, dalam keadaan tulang belulangnya itu tertata. Sabat itu tertata. Oh ya, apa ya? Ya. Sabtul idhami, mbok sabtul itu. Saya delok ngene kamus, men kok kamus lho. Kenapa? Iya. Sabtul nunune apa gini kan. Nah, yang jadi syahid bolehnya isim sifat yang ghairu muntakilah menjadi hal seperti ini. Wasami'an wa atwal sabtul akwal wa ya awsafun lazimah. Tapi yang kebanyakan adalah yang muntakil, sifatun muntakilah. Wa qad ta'ti al-hal jamidah. Kalau tadi dikatakan bahwa hal itu adalah isim yang mustaq, tapi boleh yang jamid. Antara lain, sini disebutkan apa tidak saya tidak tahu. Nanti ya faedahnya mungkin ada. Yang saya ketahui boleh daripada isim jamid,
Tetapi kalau menunjukkan tertib, Iqra Alkitab baban-baban. Baban-baban itu satu bab, Iqra satu bab. Itu menunjukkan tertib. Nah, bab itu bukan isim sifat yang mustaq, tapi dia jamid, boleh. Nah, Iqra Alkitab kalimatan itu hal. Nah, dia termasuk isim jamid, bukan isim yang mutasarrifah, tapi menunjukkan tertib. Satu kata per kata, tertib dengan tertib. Satu kata sudah dibaca, kemudian kata yang lain itu boleh. Ini kok maknanya lurus, ini lurus ya. Lurus ya. Lurus dedeke. Iya, sabtol idhomi. Lurus dedeke. Iya. Sabtol bukan sim. No? Al-idham itu jamak agam. Tulangnya lurus. Faja'at bihi sabtol idhomi. Datang seorang perempuan dengannya dalam keadaan bodinya itu lurus. Bodinya lurus juga kayak gitar. Bodinya lurus kayak batang. Ka'annama imamatuhu, seakan-akan imamah yang dipakai bainar rijali liwa'u. Seakan-akan imamahnya itu, kalau dia memakai imamah, seorang perempuan yang datang lurus tadi itu, maka seakan-akan imamahnya itu yang dipakai itu kayak bendera liwa'u. Ka'annama imamatuhu bainar rijali liwa'u. Ya sudah. Wa qad ta'ti al-khal jamidatan. Khal itu juga kadang dari isim yang jamid. Tadi persyaratannya harus mustaq, tapi boleh dengan jamid, dengan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Wa yakthurul jumudu fi si'rin, apabila menunjukkan harga. Kabi umud dan bikada yadan biyadin wa qarra zaidun asadan aika asadin fisikrin, apabila menunjukkan harga. Fisikrin, apa syair itu? Syair dengan sin kecil, bukan sin besar. Wa yakthurul jumudu fi sikrin wa fi mukti ta'awulin bila takalufi. Tapi umud dan bikada bitu saya jual satu mud, dalam keadaan satu mud. Yang saya jual itu dalam keadaan satu mud. Satu mud itu berapa? Cakupan ini ya. Dengan harga sekian ya dan biadin. Yakthuru maji'ul khal jamidatan indalat ala si'rin, apabila menunjukkan harga. Boleh khal. Contohnya bi'u mud dan bidirhamin. Jualah satu mud itu dengan dirham. Ini menunjukkan harga. Harganya satu mud itu satu dirham, satu mud. Famud dan khalun jamidah wa ya fi makna mustaq. Idil makna bi'hu musa'aron kula muddin bidirhamin. Itu takdirnya. Jadi bi'hu muddan itu asalnya adalah bi'tu musa'aron. Apa artinya musa'aron? Itu dihargai. Musa'aron. Musa'aron kullu muddin bidirhamin. Wa yakthuru jumudwa, dan mud itu adalah kalimat yang jamid, bukan mustaq. Wa yakthuru jumudwa aidan fi madalla ala tafa'ul. Begitu juga boleh dari isim jamid, tapi kalau menunjukkan tafa'ul, saling berinteraksi. Misalnya yadan biadin, itu kan antara tangan dengan tangan, itu ada interaksi, itu boleh.
Kalau tadi saya mengatakan kalau menunjukkan tertib baban-baban, Iqra Alkitab baban-baban. Nah, begitu. Aimuna jazatan. Au ala tasbih atau menunjukkan tasbih. Karro Zaidun asadan. Musbihan al asad. Karro Zaidun asadan. Asadan jamid, tapi boleh menjadi hal asal mempunyai makna tasbih, diserupakan. Jadi Z itu kalau berjalan mundur itu diserupakan dengan singa. Fayadan biadin wa asad jamidani. Kedua-duanya yadun atau asad ini adalah isim jamid, jadi boleh. Wasakha wuku'uha halan, boleh menduduki kedudukan hal keduanya. Lidhuhuri ta'awulihima bimustaq kama taqaddam, karena bisa ditakwilkan dengan mustaq, yaitu musa'aron. Atau kalau Zaid tadi itu musabbahan, musbihan al-asad, menyerupai al-asad. Jadi maknanya makna yang terkandung. Wa ulima bihada wa ma qablahu anna qaulan nahwiyin innal hal yajibu an takuna muntaqila mustaqqah maknau anna dzalika huwal ghalib. Jadi kalau misalnya dikatakan hal itu harus isim sifat, itu kebanyakan. Yaghlibu ghaliban pada galibnya. Tetapi boleh terdiri dari isim jamid dan sebagainya. Boleh, tapi dalam syarat-syarat tertentu. Ada yang bertanya? Silakan. Tentang babul hal. Jadi hal itu syaratnya yang utama dulu. Oleh nyeleneh. Yang pertama adalah wasfun, harus isim sifat. Kan begitu. Wasfun arrafal khalbi anu al wasfu al fadlatu, jadi harus isim sifat, tapi nanti boleh isim jamid. Al fadlah yaitu fungsinya posisinya adalah pada fudlah, tidak pada musnad dan musnad ilaih. Sebab kalau dalam lingkaran musnad dan musnad ilaih dia menjadi khobar. Zaidun qaimun, Zaidun raqibun, raqibunnya menjadi khobar. Posisinya hal itu adalah pada fudlah, pada mukamilat, pada jumlah suplemen jumlahnya, tidak pada inti jumlahnya. Harus pada fudlah atau fadlah. Kemudian al-muntasibu, i'rabnya mansub. Litilalati ala hay'ah. Nah, dari korina maknawiyahnya, apabila isim sifat yang mansub tadi itu menunjukkan keadaan. Kalau tidak menunjukkan keadaan, tidak boleh. Tapi boleh, nanti repot, boleh, tidak boleh. Tapi nanti boleh, asal ada syarat-syarat tertentu yang kita pelajari tadi. Seperti contoh ada ba'di syaikhan hal, ada ba'di syaikhan. Apa? Ada ba'di syaikhan. Ada? Ba'li suami. Dia itu apa? Syaikhannya itu hal. Nah, isim sifat apa enggak dia? Isim sifat syekh. Yang kedua, posisinya di mana dia? Di fudlah atau di umdah? Di fudlah, boleh. Boleh, ada di fudlah. Kemudian menunjukkan keadaan enggak? Saikhon, dalam keadaan tua. Menunjukkan keadaan. Menunjukkan keadaan ya sudah hal. Kemudian mansub enggak itu? Mansub enggak? Mansub, ya sudah, selesai. Yang pertama wasfun, yang kedua
fudlah, yang ketiga mansub, yang keempat menunjukkan keadaan. Tapi boleh nanti tidak menunjukkan keadaan, itu menjadi wasfun lazimun, seperti nah da'utullah sami'an. Sami'an itu bukan apa namanya isim sifat, ya isim sifat, tapi tidak muntakil, tidak menunjukkan gerak, tapi menunjukkan sifat yang menempel pada zat Allah. Ada lagi yang tanya? Ustaz. Berarti kajiannya hal itu juga aspek makna. Aspek tidak juga. Makna itu salah satu korina, salah satunya. Jadi kalau teorinya tamam hasan, korina itu ada korina lafziyah, ada korina maknawiyah. Ada korina lafziyah dan ada korina maknawiyah. Untuk menentukan apakah itu fa'il atau maf'ul atau hal atau tamyiz, itu dengan korina. Teori ini namanya teori tadawur koroin, berkumpulnya, berkolaborasinya, tadawur, saling mendukungnya korina-korina. Contoh misalnya, lah korina itu ada yang maknawiyah, ada lafziyah. Ada lafziyah, ada maknawiyah. Wes, kita ambil fa'il aja. Hadara al-walad. Untuk menentukan al-walad ini sebagai fa'il, maka ada beberapa korina. Satu, al-walad ini karena isim, ya enggak? Ini korina lafziyah. Karena fa'il enggak boleh dari selain isim, enggak boleh. Pertama isim. Yang kedua, posisinya. Kalau tadi hal itu posisinya fudlah, maka posisinya harus setelah fi'il, ba'dal fi'il. Ini korina rubah namanya, korina tartib. 3, ada domanya enggak? Doma ini termasuk korina juga, korina lafziyah. Keempat, ini baru korina maknawiyah. Tadi kalau doma ini namanya korinatul i'rab. Nah, yang terakhir, yang keempat, al-walad ini menunjukkan pelakunya hadharah. Nah, makna ini sudah korina maknawiyah, yaitu al-fa'iliyah, pelaku. Maka dengan korina 1, 2, 3, 4 kita menentukan bahwa al-walad ini fa'il. Dengan 3 korina lafziyah, 1 korina maknawiyah. Nah, kalau ini dipraktekkan, ini sebetulnya mengabstrakkan apa yang dilakukan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani pada poin yang keempat. Nazom itu 1, nazom, kedua bina, ketiga tartib, keempat taklik, alaqat taklik. Nah, taklik inilah yang diwujudkan dalam bentuk korina di sini. Sehingga tidak ada lagi amil. Misalnya khabara Musa. Khabara Musa. Musa ini isim, bener. Yang kedua setelah fi'il, bener.
Musa ini ada domanya, tidak ada. Jadi ini korina tidak ada. Kemudian siapa yang hadir? Musa. Ini fa'ilia, ada. Jadi dengan korina pertama, korina kedua, korina keempat, maka dengan 3 korina kita menentukan Musa ini sebagai fa'il. Jadi tidak perlu lagi dimukotar-mukotarkan. Dimukotarkan tidak perlu. Karena sudah cukup dengan 3 korina saja. Hanya 1 korina dalam hal ini, korina domanya Musa itu tidak bisa, tidak ada. Waduhai, kami anak motor lu, udah nih piro motor itu? 4. Wes. Ono setire. Ono setire enggak? Ono bangku nih. Juga ada bangku nih yo sing nyupir nyengking. Nah, wes. Ono spion nih. Ono spion enggak? Kadang ono. Nah, saiki nek spion enggak ono, dicolong maling, motor apa enggak? Motor. Tetap motor sekalipun. Nah, karena apa? Karena spion itu bukan merupakan korina yang utama. Yang penting ono bane, itu yang utama. Sebab nek duduk ono bane iso mlaku itu berarti perahu. Perahu bane enggak? Ono. Nah, jadi tidak, bukan lagi babul fa'il nanti, bukan babul. Pesawat ada belnya. Pesawat? Ada belnya, klakson. Pesawat itu. Ono klaksone ya. Enten apa? Lah yo, ya apa sih? Mun ini apa sih? Kepingin dulu aku. Saya kepingin dulu aku. Kan mobil sama-sama ada klaksonnya. Jangan Atau pesawat klaksonnya. ada nggak kira-kira Ustaz klaksonnya? Saya nggak pernah naik pesawat. Sing kedua, manfaatnya apa klakson di pesawat itu? Klakson awan. Gak orang sini klakson ya. Jadi ini teori korina. Nah, hal, kembali kepada hal. Apakah pertanyaannya hal itu makna? Makna itu salah satu korina untuk hal. Ya ja'a al-waladu munfaridan. Munfaridan. Ini kita menentukan munfaridan itu hal apa tidak. Satu korinanya apa? Isim sifat. Ya enggak? Kedua, letaknya setelah jumlah. Fudrah dalam hal ini. Ba'dal jumlah. Ketiga, mansub. Korina lafziyah mansub. Keempat, menunjukkan keadaan. Bagaimana keadaan al-walad? Sendiri, menyendiri. Ya, ini namanya korina ma'nawiyah. Ya dulu al-hay'ah. Dengan korina 1, 2, 3, 4 mungkin ada lagi isimnya, isim sifat otomatis mustaq ini ya, otomatis mustaq. Maka dengan 1, 2, 3, 4 munfaridan ini hal. Dengan 3 korina lafziyah, dengan 1 korina ma'nawiyah. Jadi kalau itu makna dia salah satu korinanya. Kita bisa membedakan itu isim sifat, sedangkan munfaridan kan kalau dari istiqomahnya kan isim fa'il. Ayo, isim sifat itu apa ya? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tabdil, sifat musyabbah, ismul fa'il. Itu isim sifat. Munfaridan itu isim fa'il. Isim fa'il itu sifat. Jadi kalau dilihat dari istiqomahnya adalah isim fa'il, tapi dari sisi fungsinya itu masuk sifat. Munfaridan sifatnya itu berdua, bertiga, berempat, sendirian, itu sifat. Itu sih sifat. Ada lagi yang tanyakan? Untuk makna terjemahannya mirip-mirip Ustaz ya. Ya sama terjemahan. No, kalau sama terjemahkan itu berarti metodenya metode padan. Sampai memanfaatkan di luar kebahasaan itu kalau